Homoseksual, ada yang mengecamnya mati-matian, bahkan sampai mempersekusinya, ada yang membelanya mati-matian pula. Padahal ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana sebenarnya peringatan Allah dalam Al-Quran? Selamat datang di Deres episode homoseksual yang masuk surga. Itu clickbait ya, biar kamu nonton sok-sokan. Teman-teman sekalian, saya kebertepatan deres membaca Quran dan kemudian menemukan ayat yang menarik tentang homoseksual. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer, ini saya menggunakan perspektif sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang kawula, sebagai seorang muslim, yang mana saya mengimani Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian saya mengimani Al-Quran. Allah maha adil, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha penerima taubat, maha pengampun. Kemudian Quran yang dzalikal kitab la raiba fihi, yang tidak ada keyakinan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi saya menggunakan perspektif ini. Nek misalnya kamu kemudian kamu beda server, ya sudah, kita nek beda server bakal nyambung. Wis settingan utek kayak dhewe beda. Oke? Nah, gitu ya. Oh ya, saya juga mau memberikan peringatan buat teman-teman muslim yang suka teriak-teriak ketika ada orang memberikan mencoba menegakkan syariat Islam dengan cara yang baik dan benar, kemudian dihukumi, wah, kowe anti HAM, kowe melanggar HAM. HAM dasmu. Ngene iki lho. Astagfirullah, maha miso-miso to. Ngene iki lho. HAM itu kan hak asasi manusia. Asasi kahanan manusia menungso gitu. Dan kalau kita diajari sejak SD, ono hak, ono kewajiban. Dan kita diminta, kamu harus mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Nah, aslinya manusia itu jelas punya kewajiban. Kewajiban asasi, apa kewajiban asasi manusia? Adalah nyembah Gusti Allah, menjadi hambanya Gusti Allah. Kewajiban asasi gitu. Dan besok kewajibannya akan diadili juga gitu. Dan perspektif kita membela HAM, hak asasi manusia, adalah ketika ada manusia-manusia yang kemudian diambil haknya dan kita diperintahkan oleh Allah untuk membela dia. Jadi kita membela teman-teman kita Papua, petani kendeng, kemudian korban persekusi rezim oligarki, kemudian kita membela pejuang-pejuang lainnya gitu, itu persepsinya ya Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Itu karena itu diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi tolong dibeneri sih settingan otaknya, jangan sampai teman-teman muslim kemudian pindah server tanpa sadar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, saya membahas homoseksual tidak menggunakan kata-kata LGBT karena LGBT yang pertama karena itu istilah yang sangat politis, yang kedua ada kata transgender dalam LGBT. Transgender nggak masuk bahasan ini, dia beda bahasan, dia bahasan modifikasi, customized, default yang paling sempurna dari Gusti Allah. Nah, saya menggunakan maroji di surat An-Naml ayat 54-58, ada nanti juga di surat Al-Ankabut ayat 28-35 dan surat Al-A'raf ayat 80-84. Tapi saya yang bacanya pas di surat An-Naml juz ke-20 ke-20 19 akhir dan 20 awal gitu. Saya bacakan nggih. Walutun idz qala liqaumihi atatun fahisah wa antum tubsirun. Wa innakum lata'tunar rijalu syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji itu sedangkan kamu melihatnya, mengetahui itu adalah maksiat? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. Ketika saya baca ini saya langsung mind blowing. Kenapa? Karena saya teringat sama perdebatan pro dan anti LGBT gitu. Yang pro LGBT dalilnya, argumennya adalah ini tuh adalah fitrah manusia, dia tidak bisa memilih untuk tidak jadi gay gitu. Jadi itu dia nggak punya pilihan gitu, nggak ada yang memilih jadi gay gitu. Terus yang kontra, nggak bisa, ini tuh mental illness, ini penyakit, ini harus disembuhkan gitu. Tapi ketika saya baca ini gitu, saya langsung langsung mikir yang dimaksud Allah itu adalah syahwat gitu. Jadi teori-teori tadi itu bodoh amat gitu. Tapi yang jelas kita dilarang untuk kemudian mengikuti syahwat itu gitu.
Sebelum kita lanjut, kita harus definisi syahwat kita harus clear dulu nih. Syahwat itu bagian dari hawa nafsu dan itu adalah bentuk ujian untuk manusia. Ketika manusia bisa melawan syahwatnya, maka kemudian melawan dengan mengontrolnya ya, bukan menghilangkannya, karena nggak bisa dihilangkan karena wis kahanan. Dan dengan kita melawan syahwat, kita bisa masuk surga gitu. Jadi surga itu alatnya adalah melawan syahwat, melawan hawa nafsu gitu. Ini penting untuk kita ingat dulu gitu. Nah, syahwatnya kaumnya Nabi Lut, nafsu seksnya itu adalah homoseks gitu. Adalah menyukai sesama jenis gitu. Kalau di KBBI, definisi homoseks itu adalah menyukai sesama jenis gitu. Dan itu minoritas. Sedangkan alhamdulillah saya heteroseks gitu. Menyukai yang beda jenis, kelamin maksudnya. Nah, kemudian saya mikir gitu. Saya tak pikir, ya aslinya homoseks itu bisa jadi kahanan, bisa jadi adalah keadaan yang kamu nggak bisa melawan. Tetapi homoseks itu tidak dibenarkan perilakunya gitu. Nek mungkin secara kecenderungan oleh gitu ya, tapi secara perilaku dilarang, dikontrol, harus dikontrol. Begitu juga sama heteroseks gitu. Saya bercontoh gini, ini buat yang suka ngomong pelaku homoseks harus dibunuh gitu. Padahal di sisi lain pelaku heteroseks juga harus dibunuh gitu. Kalau dalam hukum Islam, orang yang zina laki-laki sama perempuan, kalau dia sudah menikah itu hukumnya rajam lur. Dirajam, dibalangi mati tekan mati gitu. Ya sama juga pelaku liwat ya. Liwat tuh hubungan seksnya laki-laki sama laki-laki gitu. Homo itu juga dibunuh juga gitu. Jadi saya pikir Gusti Allah iki adil tenan lur. Jadi mungkin saja itu syahwat itu kahanan dan Allah memberikan koridor gitu. Dan saya tuh terusan ketika baca ayat ini, saya tuh sangat bersyukur, alhamdulillah saya diberikan syahwat yang normal gitu. Syukur tenan. Karena kalau saya itu homoseks, saya astagfirullah, angel lur. Zina itu lebih susah daripada zinanya orang heteroseks, itu lebih susah daripada homoseks. Kalau zinanya orang heteroseks itu butuh usaha, PDKT dan sebagainya. Nek heteroseks tinggal cari komunitasnya, langsung klik ketemuan deal. Wah, repot tapi. Aku bersyukur tenan. Semoga teman-teman juga bersyukur dibeli syahwat yang normal kayak gitu. Nah, tolong teman-teman bersyukur, dan saya mau lanjut ke bahas kaumnya Nabi Lut. Saya cukup lucu gitu. Kaumnya Nabi Lut itu ada 3 karakteristiknya yang saya baca gitu ya. Yang pertama adalah, dan jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci gitu. Jadi mengusir sambil ngatain, kowe sok suci, kowe ngopo to Lut ngono kuwi. Makanya aku ketika baca ini sadaqallahul azim, jan bener tenan Gusti Allah. Karena saya melihat beberapa orang-orang ini mulai narasi kalau kamu menolak LGBT kamu anti kebinekaan kayak gitu. Dan kamu tidak pantas tinggal di Indonesia, astagfirullah. Yang kedua, kaumnya Nabi Lut itu di surat Al-Ankabut itu malah luwih ndelogok meneh. Bahkan mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah. Nek kucen kowe bener. Dadi nantang Gusti Allah gitu. Iki wis ora ateis iki, antiteis iki. Nek ateis kan tidak percaya agama. Iki jadi antiteis, menentang Tuhan gitu, menentang agama gitu. Yang ketiga, iki sing kurang ajar tenan. Itu nek kowe maca, aku meh misuh iki. Jadi Nabi Lut itu suatu ketika sampai ketakutan karena ada malaikat datang ke kaumnya. Malaikat berubah dari bentuk manusia, tentu dengan wajah yang ganteng. Nabi Lut itu takut. Takut kenapa? Takut kalau sampai malaikat itu diperkosa sama kaumnya Nabi Lut itu. Wis ora mung diket-keling lur. Wis ora mung dilecehkan, tapi sampai diperkosa. Itu Nabi Lut sampai takut. Aku ki maca tafsir ki tekan mesti lho. Dan tenan lur. Tapi kembali ke tadi, ini kisah untuk menjadi pelajaran bagi kita gitu. Dan yang mau saya ingatkan, tolong jangan persekusi orang-orang yang punya kecenderungan homoseks gitu. Karena dia baru berdosa ketika dia melakukan perilaku itu. Dia tidak berdosa atas kecenderungan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu jangan persekusi? Kita nggak tahu nih, kita besok isowe ada sosok murtad gitu ya, hamin siji mati, dan dia kemudian hamin siji mati tobat gitu. Wah kan repot ngono kuwi. Biarkan Allah yang mempersekusinya gitu. Allah yang maha adil mesti. Dan buat teman-teman yang homoseks yang punya kecenderungan terhadap sesama jenis, aku yakin kamu kuat. Bismillah, insya Allah nek kowe kuat menahan nafsumu, insya Allah swarga.
insya Allah.